Ya gitu sih ya. Apa kalau kayak yang podcast Han itu ya kalau mau di ini ya yang udah artis lah istilah bikin podcast itu ya udah satu poin sendiri. Jadi kalau yang buat nyubi itu juga ya lawannya kayak itu gitu. cuman yang nyubi itu cuman buat yang ini, yang misal baru bikin satu itu buat ngeramein acara gitu loh. Oh ini yang masuk sekian, terus attractionnya jadi banyak gitu. Tapi mungkin juga harus ini ya kali ya, dua inilah. Dua apa? Dan oh ini yang istilahnya udah artis, ini yang masih memang benar-benar newbie gitu. Ya walaupun di Spotify udah agak tinggi. Oh, nggak tahu cara ini. Sangat Bisa. Mau bawa power bank. Kayak sekaligus jumper aki sedikit ya. Udah bawa kemana-mana ini. Dan langsung kita ngobrol aja. Ini namanya konten ngobrol. Aduh, ini kameranya setting. Kembali lagi di konten ngobrol. Namanya juga konten ngobrol. Jadi ngobrol aja pak. Udah ya. Ini konten pertamanya yang sama Mang Adu itu loh. Oh ya. Gitu. Nih kami sedang menuju ke rumahnya Pak Lutfi. Ya. OTW ke Bekasi. OTW ke Bekasi. Lihat alat kami dipotong. Dan manten sunat. Jadi gak anaknya 2 kan. Jadi Anak Pak Lutfi 2, 3. 3 apa 2 sih? Dia kan ya yang dirayain satu, ini rayain semua. Ntar ya kita lihat di sana. Ini gue kalau misalnya nggak ada apa namanya mobilnya nggak bermasalah, itu mobil hijau nggak bermasalah, gue datang pakai mobil hijau tuh, balik langsung ambil kerja gitu. Nah iya makanya kalau tadinya lu mau bawa, yaudah ntar gue yang nempel, ntar gue bisa turun mana kan enak gitu mah. Dari kemarin gampang. Pak, ada aja dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Akinya ya, bukan baterainya gitu kan. Yang pertama malah baterainya tuh, karena akinya nggak ada masalah. Ada error, nggak tahu error di mananya. Tapi gitu. Notif, itu bukan notif lagi ya, udah sampai berhenti. Mobilnya gitu. nyala, tapi nggak bisa jalan. Kayak kita apa ya? Kalau soak aki kan kita nggak bisa nyala ya. Ini kita bisa, kalau mobil itu dinyalain turn on itu nyala, tapi begitu dipindahin ke gigi D dia mati gitu. Nggak ngangkat gitu. Iya. Itu baik, kemarin gue tuh di depan kantor gue tuh sebelah kiri gitu agak turunan lah gitu. Jadi kalau hujan sejam itu langsung banjir, 2 jam ya makin tinggi gitu kan. Terus ada, emang daerah situ ada lumayan banjir kan? Sebenarnya cuma cekukan bawahnya gitu doang, daerah di depan SD lah itu, cuma daerah situ doang. Tapi ketika nanti 2 jam terus reda, hujan 2 jam reda, terus itu hilang sendiri gitu, cepet juga. Terus kan kalau gue yang sering lewat situ mah, Livina kayak dia juga aman, Agia mah aman. Nah, terus pas ada Finfest itu, wah ini juga daripada lah dia ambil aman, muter balik aja. Kan baterai kan tingginya seberapa? Iya. Hampir setengah ban sebenarnya. Oh, masih aman sebetulnya sih. Gitu. Dan itu kan, cuman kan kalau malam kan, begitu malam, orang juga ini seberapa, kalau yang nggak tahu, nggak pernah lewat situ kan ngeri juga. Jaga-jaga betul. Jaga-jaga, udah lah muter balik gitu. Tapi kalau yang udah sering lewat situ, Agia juga aman, Brio gitu aman sebenarnya. Cuma juga kadang ini yang ngeri gitu, terus kan di situ jadi bocah-bocahnya lah gitu, jadi muter balik gitu, ngalahin duit balik itu ya mungkin tetap ini ya istilah itu, kalau ganti unit bisa nggak itu? Nah itu gua ganti unitnya busuk juga. Penggantinya ini juga. Habisin waktu. Ya udah. Yeah. Gua hari ini ya, apa ya,
tuh kan jam 9. Nah, Terus jam 9 terus sampai rumah gua ngerjain ngedit beberapa video. Jam 1 udah gua upload. nah. Terus nunggu upload kan baru mau matiin. Terus gua naik ke atas niat mau mandi, udah ambil handuk. Tiduran gua. Gak jadi mandi. Iya. Tiduran itu berarti jam 1-an deh. Jam 1 tidur sampai bangun-bangun itu jam berapa ya? Jam 7 gara-gara sakit perut udah. Oh. Karena gua nggak selimutan gitu loh. Oh. Terus ya, gua bangun sakit perut boker udah. Tidur lagi gua bangun-bangun lu WA itu untuk pas gua bangun. Terus jam berapa ini? Jam gua kan nyacok kan? Ya, kelebihan apa ini? Lo lebihin atau apa? Nggak kelebihan, itu jam emang rusak aja. Jadi kadang ini gua pasin. Nanti kadang kan udah bisa lebih setengah jam gitu. Jadi karena gua udah males itu karena jam hadiah juga sih. Hadiah brand gitu loh. Terus gua ngeliat jam berapa nih? Terus gua ngeliat handphone kan. 10.24. Wah. Pak Ibu udah jalan kali ya. Lo bilang jam 10 kan? 10.30. Iya. Gitu. Waduh. Belum mandi lagi lo udah. Gue masih ini ya. Oh. Makanya gue bilang, gue baru bangun. Oke, gue baru bangun. Kayak tadi tuh ya emang agak telat gitu kan, Mbak. Gue masih lupa. Wah, udah jam 10 baru siap-siap. Terus juga masih nungguin. Kan kemarin gue ini kan cabut duluan gitu kan. Terus kartu akses gue itu di mana ya, udah gue pas turun gue taruh mana udah lupa. Gue jalan paling di sini gitu kan, di meja apa di mana gue lupa deh. Tadi baru kelabakan aja gue masuk, gimana nih masuk ruangannya pakai akses gitu kan. Masuk ruangannya, kalau masuk kantornya mah masih dibuka. Terus ini kuncinya ada di dalam ya? Iya. Terus gue nelpon ini teman gue, lo akses ada nggak? Ada, sini dong, udah tolongin ke kantor dan gue pinjam dulu. Pas ketemu ternyata di musola. Dan naruh gitu kan, terus jatuh di sebelah mejanya gitu. Udahlah, untung ketemu deh. Kalau nggak ketemu udah jalan dulu. Ya lumayan kan, tadi jam 11 lebih baru jalan. Si Adit tadi ya kemarin masih, kalau memang dia mau sendiri udah bareng aja deh. Adit bareng bini. Adit kemarin bareng aja, kemarin dia ngomong gitu. Nah, terus jadinya tapi di WA sama Adit? Iya, memang gue janjian sama Adit. Yuk kita ini, yaudah lu naik KRL apa gimana, ntar gue ketemu di mana deh gitu kan. Terus ya dia mungkin sekalian ke Bekasi, sekalian jalan-jalan sama anak bininya. Lo ikut yang itu besok? Kan besok sih. Oh, yang ini UI. Fun Walk. Nggak tahu ya, itu kan sebelum Lebaran. Gua kalau sebelum Lebaran. Sebelum puasa itu tadi jam berapa? Setengah 7 ya? Jam 7 pagi banget lagi. Ya itu pagi banget. Pengennya sih ikut karena gue belum pernah. Gue tuh dulu ya? Belum pernah. Gue waktu masih sering sepedaan waktu itu kayak sempet boleh gitu kan, terus sempet nggak boleh juga di UI itu. Makanya gue udah pernah deh kesana gitu, terus ditutup, nggak dibuka umum gitu pas zaman COVID. Mungkin ya, karena pas itu kan memang dibuka umum kan sebenarnya. Kalau Sabtu ya Sabtu Minggu buat olahraga biasa gitu bisa ya. Gak tau Encing kenapa milih
ya opsi ini sih. Karena pertama dari rumah tinggal lurus doang. Ya kan? Doang, ya lurus. Sama doang. Terus, apa ya, treknya itu beneran enak gitu, masih ada hutan-hutannya gitu. Terus ada ini walking padnya, emang ada jalannya. Tapi yang ya walking pad itu sejauh mana gitu, atau cuma walking pad ngelilingin? Nah itu bisa, kita bisa lewatin hutan, bisa muter UI secara keseluruhan, bisa enggak. Bisa, jadi UI itu kayak ada lingkar dalam, lingkar luar. Nah lingkar luar itu fakultas teknik, fakultas IPA lah, teknik, MIPA, terus kedokteran. Karena kan kedokteran di situ kan, vokasi gitu-gitu. Yang dalam itu fakultas sosial, FE gitu. Terus kalau secara jarak mah paling dalam itu bisa 3 kilo atau lebih, tetap 5 kilo juga. Kalau muterin dari itu berapa kilo ya? Gua pernah kok jalan dari sastra, jalan muter ngelewatin Eva, Siko, Visip gitu. Itu cuman nggak nyampe 1.000. Itu bahaya. Saya tadi yang dalam ya. Kalau yang luar jauh, nyampe ujung-ujung gitu, lapangan bola, gor gitu-gitu. Tapi gua kalau misalnya balik ke UI gitu ya, misalnya main ke UI itu kayak balik ke rumah gitu. Iya, berasa homey banget. Soalnya kampusnya kayak gitu. Walaupun kadang panas ya, tapi kalau udah malam tuh dingin, enak. Dulu pada nyimeng kalau ada Jumat di tempat gue tuh. Sumpah. Jadi pasti ya teduh gitu lah. Jadi orang jadi betah di situ, nongkrong kita. Terus dulu Mas Is Pusakata kan mainnya di sastra. Oh gitu. Ya anak, sebetulnya kalau nggak salah anak MIPA. Cuman mainnya itu sama anak nongkrongnya sama anak sastra. Anak sastra Indonesia. Ya ini sih mungkin teman-teman teater apa teman-teman ini gitu. Terus dia kan dulu ngiringin, ada namanya kalau saya teater UI atau teater sastra ya. Pokoknya dia teater UI kalau saya. Ya teater UI ngiringin. Jadi kalau bikin teater dia ini band pengiringnya gitu yang bikin musik gitu kan. Nah, terus kadang kalau hari Jumat itu udah ada mereka ngumpul terus nyanyi-nyanyi gitu sampai jam 12 sampai jam 1. Nah, karena ada sastra, jadi kumpulnya dulu tuh kalau di fakultas gua kan kebanyakan anak sastra kan. Nah, kan isinya sastra semua. Yang enggak itu yang dalam lingkupnya sastra tapi bukan sastra itu JIP, ilmu perpustakaan. Terus D3-nya itu kalau nggak salah adiknya atau kakaknya Gilang. Luas. Itu kan MID D3 itu. Terus apalagi ya, arkeologi. Harusnya sosiologi itu masuknya sastra. Gitu. Kan fakultas ilmu budaya. Ilmu budaya. Itu sisanya sastra. Nah, jadi ada meja-mejanya dulu, ada meja biru, meja kuning, meja orange, sama meja hijau. Outdoor gitu ya? Kayak tadi enggak di teras ini. Di bangsal ya Pak? Bukan bangsal. Jadi ada ini pendopo kancut gitu. Namanya dulu kancut. Nah, tapi sebelumnya kita nyebutnya Kansas. Mana Kansas itu? Kancut itu karena ini bentuknya segitiga. Kantin kerucut maksudnya. Karena bentuknya kerucut. Tapi kalau kita ngikutin anak yang zaman dulu nyebutnya Kansas, kantin sastra. Karena jembatannya Texas aja ya. Mana Kansas? Kayak udah kayak di Amerika ya. Kansas, Texas.
Texas tuh jembatan teknik sastra. Oh, teknik ke sastra, iya sih, bener sih. Texas yang literally pakai K. Texas. Nah, berarti sebenarnya kalau ya ini kan kemarin Iluni itu kan, alumni UI itu kan, ya sebenarnya kalau mau dikumpulin kan istilahnya banyak public figure gitu kan, yang itu ya memang alumni ini kan untuk menggerakkan lagi atau masih menghubungkan antara yang udah ya alumni gitu kan, terutama yang udah jadi public figure, udah jadi apa, itu bisa menggerakkan. Tapi Iluninya UI kayaknya kurang ini deh, nggak kayak UGM sama ITB yang gua rasa ya, kayak UGM. Tapi ada masanya, misalnya di kantor nyokap gua dulu di, kalau misalnya alumni, direkturnya alumni ITB semua, alumni-nya UGM semua, alumni UI semua gitu. Misalnya kalau kayak di tempat gue nih, gue kan sebenarnya dari Solo itu Mikael gitu kan, sekolah vokasi lah itu Mikael, terus ada kampusnya itu ATMI itu kan, jadi disebutnya alumni Mikael ATMI gitu. Ya sebenarnya kayaknya ini deh, tergantung apanya ya, ketuanya gitu kali ya. Ketuanya punya pas, kalau ketuanya yang aktif gitu kayak Ajis itu bikin acara kayak gitu kan. Orangnya yang memang aktif itu ya kayaknya ada jadi kelihatan banget, wah ini alumninya ya. Tapi gimana caranya gitu. Sebetulnya alumni bukan bikin acara aja sih, memperluas gimana lapangan untuk mereka itu alumni bisa kerja di tempat yang alumninya ada, berada gitu loh ya. Koneksi ke situ sih kalau dari alumni kampus, kayak kalau ini Arf, kenapa Ivy College, maksudnya yang di Amerika tuh Ivy College sampai Ivy League itu orangnya hebat-hebat ya, karena di situ pertama isinya anak orang kaya ya kan, sekolah di Amerika kan nggak murah ya. Terus habis gitu pinter-pinter, ya udah. Sama kayak alumni gini, alumni 70 sama alumni 70, alumni 6 ya, SMA itu kan public figure-nya banyak kan. Itu kalau gua ngelihat grup chatnya adik gue, ini kayaknya nggak ada yang gagal ya. Sesama public figure ada di grup WA ini kan, wah isinya ini sih, wah si ini gitu kan, gokil tuh. Ya itu kan juga bisa apa, mungkin bisa jadi motivasi juga ya, misalnya yang masih buat di sekolahnya kayak gitu kan, yang masih sekolah itu jadi aktif, misalnya jadi wah ntar gue mau jadi kayak ini gitu. Kalau yang di alumni gue itu tahun ya periode sebelumnya itu kayaknya lebih banyak ini ya, lebih banyak apa, event, lebih banyak, wah ada kegiatan-kegiatan. Lu kuliah di mana sih, Pak? Gue nggak kuliah, gue ya itu cuma SMK Mikael itu. Kan kalau di Solo itu SMK Mikael itu kan level SMA Mikael itu apa? Sebenarnya sekolah kejuruan gitu. Untuk ya lebih ke teknik mesin lah, gitu. Dia memang lebih ke teknik mesin. Jadi ya kalau dulu mah mungkin lumayan inilah terkenal untuk yang sekolah SMK yang setiap anak itu ngoperasikan mesin tuh satu siswa satu mesin gitu kan. Kalau waktu itu tahun 2006-an gitu mah satu SMK itu cuma kadang satu sekolah cuma punya mesin satu lah. Tempat gue itu udah satu siswa udah megang satu mesin, jadi jumlah mesinnya juga udah banyak, jadinya praktek tuh bener-bener praktek gitu. Dulu lumayan terkenal kalau di teknik mesin, tapi sekarang juga sebenarnya SMK udah banyak juga yang ini, yang kayak gitu juga udah banyak. Nah, itu kan SMK-nya. Terus kalau yang level D3-nya itu biasanya ngelanjutin ke ATMI itu.
ATMI kan Akademi Teknik Mesin Industri itu yang lanjutin ke situ banyak, yang lanjutin ke situ. Nah kalau ya gue cuma SMK-nya aja. Kayak ini ya, lo Andi F. Noya. Andi F. Noya itu itu kan SMK-nya teknik. Oh gitu. Teknik. SMK-nya teknik, terus supaya kalau nggak salah ini ya di bukunya itu tuh SMK-nya tuh teknik. Ya. Nah SMK-nya itu dia di Sorong sana. Dia masih Papua kan? Nah. Terus abis gitu, setelah itu dia pindah karena bapaknya meninggal kalau nggak salah, terus dia pindah lagi Jakarta. Jadi kalau di alumni gua ya karena penyebarannya, sebaran alumninya itu ya di Jabodetabek itu terutama di kawasan-kawasan industri kan memang ya pokoknya yang di bidang teknik lah kayak gitu itu sebenarnya lumayan terkenal gitu lulusan ATMI gitu kalau di bidang tekniknya atau sebagai engineer-nya lah kayak gitu. Itu cukup banyak kayak gitu. Dan ya itu salah satu menggerakkan alumninya itu dari ya buat event, terus nanti per chapter itu per daerah, oh ini Jakarta, ini Bogor, ini Tangerang. Iya gitu kan. Terus lo tahu nggak tempatnya? Sebenarnya tahu tapi keluarnya mana? Keluarnya antara Bekasi Barat sih. Ntar sebenarnya kalau di sana itu udah ada keluaran ini. Soalnya gue ngeliat dari tadi lu nggak ada ininya, nggak ada mapnya. Gue tunggu dulu sampai Cikunir dulu. Cikunir ntar Bekas. Kita ini deh, ntar nge-mapnya setelah sana aja. Nah, Wisma Asri, tempatnya Pak Lutfi ini, kan gue dulu pertama kali ke Jakarta 2006. Jadi lulus sekolah itu tadi, sekolah SMK itu gue langsung ke Jakarta dan di Pejuang itu Harapan Indah. Makanya kalau kayak kemarin Aco anak Harapan Indah gitu, wah anak Bekasi mana Harapan Indah, wah elit gitu. Terus dia bilang enggak, gue di PU tuh Pondok Ungu tuh, itu di belakangnya. Tahu gue PUP. Kalau dia itu gue dulu itu kan dulu perumahan terbesar se Asia Tenggara kan? Emang gitu? PUP-nya tuh. Lah, uang gede banget. PUP iya kan, PUP 1, PUP 2 kan, iya kan? Iya. PUP 2 udah mau ke Marrakas itu ya. Gue dulu mainnya ke sono-sono Pak, sampai apa namanya? Yang pembuangan sampah? Bantar Gebang. Nah, Bantar Gebang kan Narogong sini. Nah, gue itu dulu 2006 kerja langsung lulus langsung kerja di Pejuang itu. Jadi ya Harapan Indah lah, Harapan Indah belakang. Nah, itu masih masuk Harapan Indah. Ada satu, bukan komplek gede sih, satu gang itu dulu ada pabrik-pabrik gitu. Nah, gue kerja di situ, terus tinggalnya dapat mesnya di belakang kompleknya, namanya Pejuang itu. Nah, Pejuang kan kalau ke belakang lagi ya habisnya angkot 31 itu kan, PUP itu. Pejuang itu Bintara nggak sih? Enggak dong, Bintara kan sini. Harapan Baru. Oh iya. Kan Bintara kan situ. Oh iya. Ya udah. Gue di Pejuang itu Medan Satria. Ini berarti tinggal lurus doang nih mah. Lurus terus lewat ini Cakung. Ya kan? Keluar Cakung bisa kan? Keluar Cakung bisa, tapi keluar Cakung lewat Harapan Indah PUP. Ya tapi kayaknya ini deh, Wisma Asri itu Pak Lutfi seringnya keluar mana ya? Itu kita ngikut. Ya kalau kan tolnya ada yang tol Babelan itu kan. Nah itu nggak tahu itu bisa lewat situ nggak itu. Gue 5 tahun di situ, 2006 sampai 2011. Terus 2011 ya ini pindah kerja ke yang di sini, masuk ke Jakarta. Jadi kalau konten-konten Bekasi kayak podcast Minggu itu AW Pican itu, gue Bekasi masih masuk gue. Jadi ada Narogong atau Rawalumbu itu ada
Ya kalau ada jembatan 1, jembatan 2 itu gue taunya sebenarnya udah pas udah kerja sih, karena ada customer di situ. Tapi relate lah kalau untuk ngomongin Bekasi kayak gitu, itu masih relate banget gue. Harapan Indah yang dulu memang dibikin kayak apa ya, BSD atau gitulah ya. Terus ada patung Dewi-Dewi itu diprotes, diganti. Itu gue dari 2006 salah satu motivasi, di sini tinggal di sini deh, nggak usah pindah kerja gitu kan. Ya selain cari pengalaman dulu gitu. Harapan Indah dari yang sekarang belum kayak gitu. Dulu kan jembatannya kecil gitu kan. Gue tungguin nih sampai jadinya kayak gimana nih, sampai jadi jembatan segede itu gitu kan. Jadi nungguin itu setelah udah 5 tahun, jadinya kayak gini nih Harapan Indah. Terus ya udah pindah nyari pengalaman lain gitu. Jadi kalau ngomongin Bekasi lah itu masih relate kan? Masih agak nyambungnya gitu. Karena gue dulu ini kan klien gue First Media. Gue punya klien First Media. Nah, tim gue itu ke rumah-rumah gitu untuk cari customer baru. Dari itu jadi kita dapat apa namanya ya, list customer perumahan yang customernya itu belum pasang. Gitu. Jadi kita datengin itu satu-satu untuk kita bisa jadiin sales gitu, Pak. Jadi menyasar perumahan baru gitu ya. Perumahan PUP itu paling sering gua ke sana, sampai muter-muter. Dulu kan ada di jalan, PUP berapa ya? Di sini ada masjid, depan itu ada kayak ruko-ruko. Terus ada tempat jualan monyusu. Apa itu? Konter orang jualan susu murni, namanya monyusu. Itu gue sering banget tuh beli di situ tuh. Terus jalannya kan hancur kan dari Harapan Indah begitu keluar. Kan masuk Harapan Indah dulu kan, seret. THB. Jalannya hancur dulu, baru ya jalan itu gila. Ketemu pom bensin belok kiri, pertigaan kiri pom bensin itu. Gue buka mapnya dulu. Sini. Jalan Anggrek Raya, Harapan Jaya. Coba di ini. Kayaknya keluar Bekasi Barat aja deh. Petunjuk arah. Bisa di Barat, Sumarekon. Udah nggak jauh dari situ udah. Masih jauh nih tolnya. Setengah jam lagi kita. Keluarnya di mana? Oh iya itu kan benar, keluar Bekasi Barat ya. Kita tinggal luar timur, tinggal luar Jakarta. Ya. Ini ke Cikampek dulu kan? Iya, lurus terus. Itu diarahin lurus? Lurus terus. Oh yaudah, berarti kita lurus deh. Nggak ke arah Cikampek ya? Cikampek nambah lagi kita. Iya. Iya kan? Cikampek kan berarti ini, ini kita Cikampek sini. Ini Cikampek. Ya, ini lurus terus. Oh yaudah, berarti yang lurus aja. Harapan Baru, lewat Harapan Baru. Iya. Itu kayaknya Cakung deh. Iya kan? Iya, Cakung. Kita keluar Cakung. Kayaknya lebih gampang keluar Cakung sih. Iya, benar. Terus kalau misalnya ke Tangerang dulu gua ke Pasar Kemis. Masih ke sana lagi kadang ke apa namanya? Tempat isinya satu kompleks perumahan, isinya ini pramugari. Oh ya, itu Telaga Bestari, Balaraja gitu. Telaga Bestari itu sekarang jadi base campnya Lion di sana. Iya, dulu makanya isinya pramugari Lion semua. Benar, itu maju dikit Balaraja gitu. Udah ke Pasar Kemis, buset. Karena itu ada pabriknya Gajah Tunggal kan.
Ya benar. Ya itu kali di Pasar Kemis. Itu juga daerah ya kan kawasan industri itu ada Jatake, Jatiuwung. Itu ya kalau kelilingnya gue mah ke situ-situ juga. Dari Jambi, BE Jambi. Itu Hercules bukan sih? Hercules ya? Iya kayak Hercules. Wah, gara-gara komcat bisa naik Hercules gue. Beneran duduk kayak angkot itu. Iya. Kalau misalnya untung nggak banyak ya. Nggak banyak maksudnya nggak deg-degan. Iya, dapat duduk semua gitu. Cuman 500 orang. Oh. 500 orang. 500 orang ini ya terasa sedikit ya? Dikit. Kan satu batalion doang. Oh. Gue dulu ini teman gue kan di bapaknya kerja di Halim, tapi di bandaranya lah sebagai apa gitu. Terus waktu itu masih sering naik gunung gitu. Terus kita ke Rinjani, kita planning gitu kan. Nanti bisa naik Hercules aja gitu kan. Ya ntar ini terserah deh mau diedit dulu. Terus kan ya emang umum lah sebenarnya kayak gitu kan, hal-hal umum ya. Tapi ya yang tahu-tahu aja gitu. Terus ayo di planning gitu. Terus sekali waktu tuh ada kecelakaan gitu kan Herculesnya. Terus tadi di audit. Ini kecelakaan Hercules tapi yang korbannya kebanyakan sipil gitu. Ya terus di audit terus nggak boleh gitu kan. Nggak jadi. Naik itu, naik CN 250, tapi CN 250 yang udah dimodif. Yang keluaran baru juga? Iya kalau nggak salah. Kan CN 250 produksi terus kan? Tapi dimodif bisa buat patroli, patroli wilayah udara, patroli laut, gitu-gitu. Oh, maksudnya isi kabinnya? Iya, duduknya samping-sampingan gini. Oh. Dari atasnya terus udah siap ini, apa namanya, buat kalau misalnya mau terjun. Kayak gitu-gitu. Tali, terus kalau misalnya mau bawa bantuan, gitu-gitu. Ya, biar lebih muat banyak. Kalau belum nyala pesawatnya panas banget. Ke atas udah dingin. Wah. Suara mesinnya bener-bener kedengeran ya. Itu ya berarti itu termasuk ya dipakainya bisa militer, bisa sipil ya, CN 250 ya. Yang sipil ada juga kali ya, maksudnya untuk perintis gitu. Buat latihan-latihan, terus ke ini kan, kemana sih, Jogja tuh, Adi Sumarno ya? Adi Sumarno. Jogja, ya. Itu terus itu kan ada ini ya, ada museumnya. Ada museumnya. Lihat-lihat pesawatnya. Museum pesawat, gara-gara itu tuh. Gara-gara komcat tuh. Sekarang masih ada nggak sih itu? Nggak tahu gua, tapi kayaknya masih ada, tapi waktunya lebih bentar. Seru ya buat buat militer. Buat pengalaman hidup mah seru. Dan selama di sana ya, gue jadi berpikir waktu itu. Kan dulu gue disuruh masuk tentara kan, karena kakek gue ini pahlawan. Karena masuk itu di Surabaya itu ada, kalau misalnya dari mau menuju Waro gitu, ada jembatan. Di sebelahnya itu ada bukan tugu pahlawan, apa namanya, monumen gitu. Monumen pahlawan. Nah, nama mbah gue itu ada di situ. Makam mbah gue itu sebelah-sebelahan sama Bung Tomo. Sama-sama nggak mau dimakamin di makam pahlawan. Jadi itu pemakaman biasa? Biasa di Ngagel. Sebelah-sebelah ini Bung Tomo, ini mbah gue. Karena nggak ada yang mau masuk tentara, terus gue akhirnya ngide, gue mau masuk situ, mau nyoba gitu. Ikut komkat. Iya, karena di situ cuma ngomongnya 3 bulan doang. Gue kira di Halim, ternyata ke sana, ke Lanut sana, ke Bandung. Ya ampun. Mana hari itu
hari itu daftar, besoknya berangkat, Pak. Langsung. Dan itu habis lebaran itu. Kan habis lebaran, lagi libur lebaran itu. Berangkat, ya ampun. Jadi gua di sana hampir 5 bulan lah. Seleksi 1 bulan, pelatihan 4 bulan. Itu megang sampai megang senjata beneran ini. Iya. Megang, orang kita dilatih nembak. Kalau gua misalnya pegang SS set gitu, wah, nembak 1000 bisa gua. Das. Udah siap lah pokoknya. Tapi kan ini kadang kayak gitu tuh, kayak teman-teman gue pernah satu fase itu main airsoft kayak gitu kan. Tapi beda, Pak, beratnya. Oh, beratnya tuh beda ya? Beda. Apalagi lu suruh pegang AK, beda beratnya. Ya kan, kelihatan ya orang udah pernah megang senjata atau sering lah. AK itu kalau lo nggak tetek ini megangnya, das gitu. Mental. Ini sini kan, coba. Lurus, masih lurus, 2 kilo lagi. Oh yang disuruh ini Cakung Timur. Iya, benar-benar. Itu udah mau Ayon apa ini? Ya. Bisa, memang senjata kan hentakannya ini kayak. Iya. Nah, kan waktu itu dalam bayangan gua ya, pertama ya yang buat itu gua sadari adalah, oh ternyata hidup jadi tentara. Kalau kita nggak mau neko-neko ya, misalnya kita masuk jadi perwira gitu, terus naik gitu. Walaupun tetap masih ada politiknya lah di dalam tentara situ ya. Ya, yang namanya pekerjaan gitu kan. Tapi kalau kita nggak mau ya hidupnya nggak neko-neko, biasa aja gitu, nggak cari yang ini, enak-enak aja gitu. Ya. Hidupnya tuh teratur gitu loh, Pak. Nggak ada oh harus gini ya, hidupnya teratur aja gitu. Ya. Temen gua ada nih yang dia perwira karir, jadi D3 kalau nggak salah, D3 UGM, terus dia perwira karir masuk sekarang partner apa ya, gue juga lupa deh, letkol kali ya. Kalau udah jabatan tertinggi, karena untuk kalau jadi jenderal dari perwira karir ada susah. Itu dia sekarang lagi di kayaknya Rusia atau di perusahaan di negara Tantan itu dah. Kemarin sih terakhir Pakistan dia masih bilang. Terus dia sekarang kayaknya di Rusia apa di mana gitu, lagi belajar ini. Tapi ya kayaknya udah setahun deh. Itu pindah negara Pak. Itu. Biasanya 2 tahun 3 tahun, sama kayak penempatan atas itu. Itu. Dia lagi ke situ. Kalau gue sebenarnya keluarga ada om gue keluarga tentara itu, om gue terus nurun ke iparnya, menantunya tentara, tapi om gue itu di jalur kesehatan, jadi pas tentaranya pun tentara kayak yang bagian medis. Terus menantunya itu jadi sepupu ipar lah kalau itu jadi medis juga. Nah, gue waktu masuk situ itu kan banyak CPNS gitu ya. Jadi kebanyakan dari Unhan waktu itu. Dari apa? Dari Unhan. Oh, Unhan ya. Dari Unhan, dari Kemenhan. Iya. Jadi dosen-dosen di situ tuh banyak. Terus perawat yang di situ rumah sakit Sudirman yang sekarang itu. Sudirman. Veteran. Ya. Itu jadi lumayan punya. Ini masih kanan. Kanannya tempatnya. Kanan situ ya. Nah, itu. Nah, itu sepupu ipar gue tuh di Unhan itu. Di Unhan, di rumah sakit veteran itu. Dulu dinas di Aceh berapa tahun tuh, lama banget itu. Sebenarnya kalau kayak negara-negara yang
ada wajib militernya itu kayaknya seru juga ya, karena emang beneran wajib gitu. Kayak jatahnya kita kapan gitu. Jadi bener, semuanya dapat jatah. Di situ kan dari berbagai background ya, pas waktu gue konser itu ya, isinya berantem mulu. Maksudnya antara siapa? Antar peleton. Ada aja. Atau memang di setting gitu di? Enggak. Emang ya ngelihat masyarakat secara Indonesia ya. Orang Indonesia itu kan sesama aja bisa berantem kan? Ya. Antar golongan itu bisa berantem. Ya. Tapi kalau dia punya musuh bersama, mereka akan jadi satu kesatuan. Kalau ada public enemy. Misalnya kita lawan kita nyerang Malaysia, nggak ada orang di Indonesia yang akan ngeributin yang di dalam, pasti ributnya keluar itu. Setuju semua gitu kayaknya. Itu gua rasakan karena kita gini kan, kita di sini kan sampai pelatihnya itu bingung. Kalian itu ya ada aja masalah, kalian berantem gitu, bikin rusuh aja gitu, pelatih kayak gitu. Nah kita disatuin sama calon Kopasgat tapi yang beneran versi komando itu versi elitnya. Oh ya, tapi nanti itu yang jadi tentara juga atau enggak sama aja? Iya, yang itu jadi kita itu latihannya diliatin tuh kalau misalnya tentara beneran itu organik tuh kayak gitu tuh, baris berbarisnya terus apanya gitu. Kita jadi kayak orang yang susah diatur gitu loh. Oh iya. Sampai akhirnya kita mau selesai itu udah tinggal 1 bulan terakhir, pas apel malam, menjelang akhir-akhir 2-3 minggu apel malam, jawabnya bisa udah kayak organik beneran. Udah sama beneran sampai pelatihnya gitu. Bentak sekali ya. Misalnya siap, komandan. Gitu. Itu tuh bisa rata, maksudnya suaranya tuh serempak gitu loh, sama satu nada gitu loh, kompak gitu. Gua nginget aja merinding gitu. Gila. Ininya gitunya tuh ya sama. Akhirnya kita digabungin tuh bareng-bareng pas mau pelantikan itu sama AL sama AD gitu. TNI Ade. Terus keluar lagi joknya. Terus habis gitu masih lurus. Udah gitu dipuji sama semua itu, sama semua komandannya awal. Bukan Matra. Oh, sama Matra. Iya, sama pelatih-pelatih dari semua Matra itu. Pada contoh itu AU tuh gila itu gitu. Disiplin, kompak, solid banget gitu ya. Dan gue itu pernah ini sama teman-teman komunitas gue yang suka traveling lah gitu, pernah camping bareng di markasnya Kopaska di namanya Pulau Dayung. Pulau Dayung itu Pondok Dayung. Pondok Dayung itu jadi Priok yang terminal berapa lah kayak itu, gue lupa dah itu. Nyebrang dikit tuh jadi kayak ada pulau tapi cuma nyebrang kelihatan gitu berapa meter doang, tapi tetap nyebrang, nggak ada akses gitu kan. Pondok Dayung di situ. Terus ya latihan sama Kopaska kan. Kopaska kan memang ya darat sama laut ya dia atau memang pasukan elit gitu kan. Terus sharing malam itu cuma sayangnya hujan, jadi suaranya nggak terlalu kedengeran di aula gitu, hujan. Jadi kalau gue kayaknya percaya deh tentara kayak di film-film itu nyata gitu. Maksudnya ini saya sharing yang sederhana aja ya. Saya nggak ngajarin gimana deterjen jadi bom gitu. Jadi ya kalau gue kayaknya percaya deh tentara kita SDM-nya bagus-bagus. Iya, inilah secanggih itulah gitu. Kalau dilepas di hutan tuh kayaknya mereka hidup beneran. Nah, gua diajarin kayak gitu, Pak. Survival gitu. Iya, seminggu kita di hutan, arah perkebunan di hutan gitu, benar-benar di hutan, Pak. Arah ke Cianjur. Jadi ada itu
kita dilepas di situ, terus suruh diriin tenda, terus suruh hidup, dikasih tapi dikasih perbekalan ya. Ini ada tenda, ada ransum, ada apa ini senjata nggak boleh lepas. Kan suruh bawa senjata terus tuh. Wah, itu udah berapa kilo sendiri tuh? 3 kilo sendiri, 3,5 kilo itu. Yang 1,5 kilo sendiri tuh. Senjata nggak boleh lepas, walaupun tidur jadi harus ini didekap kan gitu. Selalu ini istri kedua kalian. Ya. Nggak boleh ditaruh, ditinggal apa nggak boleh. Itu gua kalau nggak ada teman-teman dari Solo, dari Jogja, mati gua kayak. Kan kita nggak bisa naik nih. Terus udah, wah ini gimana? Pak, ini rotan. Kan habis hujan nih. Dah. Emang ini sama kayak minum air, Pak. Ya, diperas. Gigit aja gitu. Makan aja. Ini sama kayak minum air. Oh, gitu ya. Basic survival kan. Untung ada orang-orang dari serunya gitu sampai survival mah udah. Iya. Kalau nggak gitu, wah, gue bingung ini mana ini. Karena kan yang kalau dari di desa-desa kan masih tinggal di desa kan masih tahu kan ini bisa dimakan, ini enggak gitu-gitu loh. Iya benar, kalau orang-orang yang memang di kampung nih memang masih suka main itu tahu. Iya. Nah, ini orang kota masuk situ mati untuk gue jadi kelompok itu. Kan dulu itu pernah ada cerita itu kan, ya memang tentara kita kan kalau latihan memang di hutan-hutan memang gokil kan. Jadi kalau hutan Sumatera kayak gitu mah udah lebih gokil lagi kan. Iya. Ini mana? Lurus apa? Kiri sini ya berarti. Kiri. Ini masih kampung kecil. Ini. Ya. Ini kampung kecil nih tempat makan. Cakung. Siapa ini? Nanti mentok kanan 350 meter lagi. Ya, masih depannya. Gitu. Seru nih. Gue kira kayaknya nggak bakal tahan. Terus kalau ngeliat tidurnya mereka kita kan tidur di bangsal kan. Terus habis gitu nah mereka itu karena bangsalnya si apa namanya yang organik ini tentara calon komando yang organik ini itu kita pakai, jadi mereka tidur di bangsal yang nggak ada kasurnya, jadi cuman pakai matras gitu tidur gitu. Kok kena ini portal? Ya, kena portal. Jadi di ini kemana? Harusnya kanan sini Pak. Berarti kayaknya yang lurus tadi bisa sih harusnya ya? Ya nggak bisa ini. Mana nih? Harus ngelewatin ini nih sungai itu Pak. Ya kok nggak ada lagi ini. Suruh puter balik. Tapi nggak ada jembatan lagi Pak. Ini udah ditutup. Nggak ada Pak. Coba kiki. Nggak bisa. Ke yang bundaran gede tadi? Berarti harus lewat ini Pak, macet sini. Lewatin sini. Oh, ikut ngantri di situ ya? Nggak bisa lewat dalam komplek. Oh iya deh. Atau cari lagi nih Pak. Tapi ini ditutup nih. Iya. Nih jalan tutup, tapi gue nggak tahu ya. Gue juga nggak tahu daerah sini nih, kawasan baru. Ini harusnya lewat sini. Harusnya tadi ini belok sini, situ. Oh, ini perumahan. Komplek, iya. Berarti lewat sini coba, lewat sini. Lewat kiri. Kiri dulu ya. Oh, ini tuh Medland ya. Oh, nih bisa nih. Terus. Oh. Ya berarti tetap di sini dulu ya.
Lurus Pak, lurus sampai perempatan. Ini ntar anak-anak hancur ada kali ya depan ya? Ada pasti. Terus hidup kayak gitu. Oh kamar mandi bareng. Mandi. Yang shower doang. Bak di tengah. Oh, bak di tengah. Bak di tengah, mandi bareng kanan kiri gitu udah. Ini lurus tadi atau kiri? Radit kan pengen ke onsen mandi di situ kalau mau tuh. Kiri Pak, kiri. Ini kiri. Oh ya sini. Onsen itu kan masih pakai kancut kan? Enggak. Onsen enggak ya? Enggak. Gue tuh dulu pernah di kampung. Aduh. Ntar pas balik ya. Gue pas. Nih Jadi di kampung bude gue itu di Praci itu masuknya Wonogiri itu bener. Jadi ya kayak ada sumber air gitu lah, terus dibikin ya pemandian. Kan memang air susah kan. Mirip-mirip Gunung Kidul gitu lah. Tapi itu Praci Mantaro itu masuknya Wonogiri. Itu jadi ada satu sumber air gitu, kita nyebutnya kali gitu. Jadi orang-orang mandi itu di situ. Satu kampung itu mandi di situ, nyuci di situ. Jadi ya tapi gue waktu kecil sih. Jadi yang dari anak kecil sampai yang gede pun gitu. Jadi pancuran gini mandi udah. Kalau yang PD mah telanjang, kalau yang enggak ya masih pakai kancut ya. Gue inget juga SD lah, gue SD masih kayak gitu. SMP kayaknya udah ya semakin modern kan udah pada punya kamar mandi nih kayak gitu. Tapi mungkin nyuci di situ gitu. Cuman kalau mandi kayaknya udah enggak. Kalau sekarang nggak tahu deh itu masih nggak. Gue masih kesana tapi nggak masuk ke kalinya itu. Jadi kayak di Bali, kalau di Bali kan apa itu? Tapi juga pakai baju pakai ini kan. Kalau di Bali modelnya sama tapi itu pemandian, jadi udah mandi doang. Gue kalau misalnya kan, tapi karena gue udah pernah ya, maksudnya pas onsen gue pernah. Terus habis gitu pas kemarin itu gue mikir kan pada gimana nih kan malu gini. Gue mah bodo amat, telanjang cowok ini gue bilang gitu. Terus pas di Prancis gue pernah ke Nude Beach. Itu beneran. Tapi ya udah, kalau udah semuanya udah nggak aneh ya, udah nggak kita aneh. Yang kalau lo otaknya nggak aneh-aneh, nggak akan aneh-aneh. Terus kalau punya otak aneh-aneh pun juga ya malah tetap akan enak kalau kata gue mah. Lo mau otak mesum juga kayaknya udah malah enak kayaknya. Gue gak jadi dulu dari kan gue ada teman-teman gue Kanada, cewek-cewek cantik banget. Gue satu kelompok sama mereka. Terus mereka ngobrol ya. Kan kita ada jeda libur gitu ya, seminggu. Terus mau kemana gitu, kita mau ke sini ya. Terus kita ngobrol pokoknya selama libur mau kemana gitu. Gue masih belum tahu sih gini. Mau join sama kita nggak ke Nude Beach? Kita mau ke sini gitu. Mau kemana? Ini ada pantai bagus tapi katanya ini Nude Beach, jadi kita nggak mau. Terus gue mikir kayaknya perlu dicoba. Tapi beneran apa ya, memang di situ ya Nude Beach bukan session. Jadi cuman kalau jadi ada apanya ya? Areanya gitu. Jadi kayak tertutup jalan nggak sepanjang gitu. Ini apa ya, memang nude itu. Kalau yang sananya mungkin udah enggak. Jadi cuman kayak dikelilingin batu-batuan gitu. Oh ya satu teluk. Karena pantai di Perancis itu kadang kita harus trekking dulu naik ke atas baru nyampe pantai bener. Gitu. Kayak yang ya di beberapa di Jogja ada lah yang kayak gitu. Nah kayak gitu, begitu turun, nah udah tempat isinya Nude Beach. Udah orang pada berjemur, pada ngapain, gue juga cuma ngeliatin aja. Bentuk Meki, bentuk titik. Jadi manusia purba lah. Ada kayak gitu. Itu pantai naturalis kalau kata orang. Ya udah bener back to nature banget dah. Jadi ya itu jadi manusia purba, nggak pakai. Ntar kiri ya Pak. Ya. Oh yang ini. Oh ya kiri ini.
Gitu. Kan terus lo sering nonton YouTube Radit nggak sih? Dia kan lagi ke Thailand kan. Dia kemarin liburan ke Thailand kan? Terus mau ngajak onsen gitu kan. Pengen kadang-kadang ntar tapi sendiri dia enggak kan sama Yoyoy sama Gilang. Ngajak itu dia untuk ngerasain. Terus gue bilang, ayo kalau mau Perancis ke Nude Beach. Jalan-jalan. Terus otaknya Radit tuh rada aneh. Dia kayak gitu, podcastnya masih banyak endorse lagi. Wah gokil, brand masuk semua. Anjir gitu. Nominalnya udah ini, padahal udah financial freedom itu banyak. Itu kaya tambah kaya itu. Iya, gokil. Ya tetap jadi daya tarik brand ya, brand. Dokter Tirta udah jadi bro 4 kali ini kayaknya jadi yang apa reguler jadinya. Dokter Tirta siapa lagi ya? Kayaknya ada beberapa itu jadi reguler. Ini kiri, kanan. Ini BKT ini dia. Ini BKT bang? Ini BKT. Oh kalau dilurusin BKT ya? Misalnya ya. Maksudnya Pondok Kopi ya berarti kalau dilurusin. Tar kiri pak. Ini sebentar, yang ini banget atau? Iya ini kiri. Itu kan ya gitu ya, di luar negeri tuh ya bukan masalah apa ya, normanya memang kayak gitu. Kalau di peradaban timur kan nggak masuk kayak gitu ya. Menurut gua peradaban orang Asia itu lebih modern, lebih dulu dibanding orang-orang Barat Eropa. Iya. Maksudnya ya modern ini dalam hal dia lebih apa ya, normanya ini boleh, ini nggak boleh, ini apa. Tapi kalau itu kan onsen gitu-gitu kan mereka kan ini ya, apa namanya, masih ada gitu. Masih. Cuman menurut gua karena kalau orang Eropa itu lebih liberal aja sih cara mikirnya. Gitu. Kayaknya orang nggak mau diatur gitu, makanya kayaknya nabi-nabi turunin di situ kali ya. Ya bukan nggak mau diatur, memang ya pengen lebih bebas tuh ya. Hak asasi gitu kan. Ya gue pengen yang gini ya gini gitu. Tapi kemarin juga ada konten yang menarik tuh, apa ya, secara spiritual orang Eropa Amerika itu ya terserah, bodo amat lu mau agama lu apa, lu mau jalannya kayak gimana, tapi langsung ke actionnya. Misalkan ya nggak boleh mencuri, nggak boleh berbohong, nggak boleh ini, langsung di taat peraturan kayak gitu kan, langsung dituangkan dalam kehidupan ya. Itu kalau di peradaban timur kan ya agamis istilahnya, spiritualnya tinggi tapi kayak lebih ke munafik ya? Ya bukan munafik, ya bisa dibilang munafik kan. Ada yang bikin konten kayak gitu. Kalau kita lebih ke agamanya langsung tertuang agama kayak gini ya, tapi ya kadang masih nyolong, masih bohong, masih nggak taat aturan kayak gitu kan. Oh ya memang perbedaannya kayak gitu kan. Tapi kayaknya ada ras-ras tertentu yang sukanya kayak gitu deh. Maksudnya wilayah-wilayah tertentu, kayak misalnya lo kalau nonton film-film gua nggak tahu ya, tapi kalau kita ngelihat si orang ras kulit hitam itu kan selalu ini kan, kalau dikasih tahu ngeyel gitu. Orang negroid gitu ya, kalau kasih tahu tuh ngeyel. Kalau orang mongoloid gitu, ras mongoloid itu itu pekerja keras, banyak akalnya, terus kadang
ada liciknya gitu. Kalau orang ras Arya gitu itu lebih barbar, lebih barbar, terus pengen tingkat menguasai suatu tempat itu tinggi gitu. Lihat aja suku Aborigin sama suku Indian hilang gara-gara siapa? Gara-gara orang ras Arya. Ya kan? Ras Mongoloid mana ada dia ngilangin ras tertentu, nggak ada. Ya, dia nggak sampai menjajah nggak. Kalaupun mereka menguasai suatu kelompok, dia tidak menghilangkan ras itu gitu. Ya kan? Kayak Mongol itu kan penguasaannya sampai Pakistan, sampai ke sini, sampai India Utara gitu. Tapi kan dia tidak menghilangkan suatu ras itu gitu. Tapi kalau giliran penguasaan ras Arya ini, itu kan menghilangkan suku asli yang ada di sana. Suku Aborigin hilang orang Australia kulit putih gara-gara orang ras Arya juga. Indian ras Arya juga. Australia dari Inggris itu ya? Iya, pokoknya dari Eropa lah. Gitu. Ini lurus. Ini kiri, sorry. Kiri tapi kayaknya yang depan ya? Iya, kirinya yang depan. Gitu. Pak. Ini kayaknya pada ungu deh. Mana ya? Gua agak lupa. Ini yang nebuzannya Aqua nggak sih? Gue ingetnya kalau misalnya lewat keluar Cakung sana, gue itu ingetnya dari situ tuh. Kalau misalnya Cakung, Harapan Indah, terus masuk situ. Oh ini iya bener Bi, ini udah Bi. Udah Ponorogo. Aqua depan itu kayaknya. Oh. Tapi ini bagian mananya ya kok gue? Kiri Kranji sebenarnya. Muter. Bridgestone itu. Si itu udah sampai Bekasi, si Adit. Adit udah Bekasi. Tadi gue tanya, lu berangkat jam berapa? Belum tahu nih. Sama iya, juga, baru bangun gue lah. Katanya tergantung mood istrinya kemarin. Iya kan. Ininya anaknya juga siap-siapnya. Logistik, gudang logistik. Yang lu masih ngajar ya atau masih yang ngajar marketing itu? Enggak. Kok pengen sih ngajar lagi? Itu gua itu ngomongin marketing jadi apa ya tertarik secara tidak sengaja. Secara karir kan switch-nya agak aneh gitu. Lo marketing apa sales? Marketing sama sales itu beda. Jadi kan nih kalau kan gue tadi sekolah teknik gitu kan. Jadi masuk kerja itu ya bidang teknik gitu. Gue tuh dulu yang kerja di Bekasi itu bener-bener ngoperasiin mesin gitu kan. Nah terus pindah ke Jakarta itu ya gue bagian teknisnya, jadi mengoperasikan software itu seperti apa dan teknis banget itu kan. Nah gue nggak tahu kenapa, karena mungkin gue seneng benar-benar bersosial media gitu ya, buka Instagram, Facebook, YouTube apa kayak gitu. Nah gue jadi lebih ke marketing gitu. Seharusnya kebanyakan orang kalau udah paham teknis yaitu jadi sales engineer gitu. Oh ini tahu seluk-beluk softwarenya, terus dia tahu cara jualnya. Nah, gue malah tahu cara. Oh ini dibikinin konten, dibikinin nyari perusahaan-perusahaan yang sama kayak gitu kan. Gue jadi malah lebih ke arah marketing. Kalau gue suruh jualan jadi sales, nggak bisa gue. Jadi switchnya ke marketing gue. Walaupun itu agak aneh di tempat lain, orang-orang setelah paham teknis dia jadi sales. Itu. Karena biasanya duit sales lebih banyak, Pak. Ya komisi itu kan lebih gede. Nah kalau gue
Ya, komisi memang gede tapi tiap bulan mikirin target, forecast kayak gitu. Gue kayaknya energinya udah males ya. Iya. Jadi lebih di marketingnya bikin event, bikin konten, bikin nyari prospek gitu kan. Ini kita habis lebaran. Ini apa? Oihi camping lagi oke kali ya. Ya. Di itu loh hutan pinus Pangsalatan tuh kayaknya oke ya. Itu mana ya? Pangsalatan yang kemarin. Hutan pinusnya itu mana? Sama di situ. Sorry kanan sorry. Sama di situ. Pangsalatan. Ini kali Yang tempatnya PLN itu loh. Bukan. Itu apa itu? Tangkal Pinus. Oh, Tangkal Pinus. Kayaknya Iya, enak ya yang itu buat tempatnya. syuting PLN Awi Pican itu kan. Kayaknya enak ya itu ya. Tangkal Pinus, cuman kayaknya masuknya Lembang deh kalau nggak salah. Oh, jauh. Ya jauhnya kan ya karena jauhnya udah Bandung aja. Kalau Pangsalatan kan yang kemarin kita Tangkal Pinus itu ya kemarin katanya ada siapa sih? Si Jay bilang Zawin bikin juga tapi kan kita di Cibodas tuh. Zawin katanya bikin agak di bawah tapi ada outdoornya, ada indoornya gitu. Maksudnya dia secara area gede. Katanya sih gitu. Gue juga lupa namanya apa ya itu. Nah kan itu Lebaran kan Maret. Ulang tahunnya kan Agustus tuh. Nah kita mau ngisi di tengah-tengah atau mau langsung ulang tahun sekalian? Ulang tahun. Kita mau bukber dulu kayaknya Bukber mau di ini lagi nggak? Iya kan bukber ada, cuman yang ngurus nggak tahu mau Bang Rahman apa kita. Ya. Kayaknya tuh harusnya di sana lagi bisa kali ya tetepan ya? Iya kan emang mau di sana lagi. Habib Mahmed. Wah kemarin gua lupa banget itu mau ngajak Habib Mahmed tuh. Kemarin si GJLS ngaji fest ya, lo sempat lihat nggak? Kayaknya di situ juga deh ya di tempat kita itu di joglonya, ya pendoponya di situ juga kayaknya. Gua kalau ngelihat karena kan ada Habib Isa ngaji fest itu. Sekarang patokan kayak gitu ini Vindes tapi ya wah ngikutin Vindes kayaknya nggak ya terlalu ekstrim kalau yang diikutin. Kenapa? Kalau yang diikutin Vindes kayaknya terlalu kejauhan. Apanya yang mau diikutin Vindes? Ya event ya. Oh, kan itu yang ngurus mereka sendiri. Maksudnya bukan orang di luar Vindes kan yang ngurus Vindes sendiri kan? Nah iya maksud juga bikin acara dong kayak Vindes. Wah ya dia levelnya kayaknya udah beyond banget sih enggak. Beda. Tim kreatifnya juga beda pak. Iya. Kreatif Trans 7 net ya? Ini lurus. Net. Emang ada sih bukannya si itu aja udah. Enggak, maksudnya kan kemarin siapa ya? Ini dari net nih gitu. Oh. Dari net. Nah, terus tempatnya Pak apa namanya? Ada yang pindahan dari Andre Taulani. Ya. Terus pindahan. Orang TV sekarang ke YouTube ya. Ini dari TV ke Andre Taulani, terus dari Andre Taulani ke tempatnya Deddy Kobuzer gitu. Ya itu circle apa? Lingkungan kayak gitu sebenarnya sama aja kan. Dulu kalau orang dulu dia sales Toyota terus ke sales Daihatsu masih sama ke sales Wuling gitu. Orang ininya lingkungannya itu aja. Beberapa bulan ya udah nggak pernah jalan yang
apa namanya lari gitu, gue gampang ngantuk. Itu tetap ini ya. Tapi olahraga itu emang beda, bikin beda lurus Pak. Lurus ya. Kalau kita olahraga itu setidaknya daya tahan tubuh itu ini. Gue itu ya memang pandemi, sebelum pandemi sebenarnya udah sepedaan, terus tambah pandemi lah, tambah sepedaan. Tapi ya kenapa lu nggak sepedaan lagi sih Pak? Sepedaan jauh sekarang udah jarang. Sekarang lebih ke ya nggak tahu ya, karena temennya juga udah temen gue masih ada temen gue. Cukup. Cuman efeknya kan terus badan BB gue naik tuh sampai 93 apa ya. Terus gue ini jalan kaki deh kayaknya. Gue jadi dari kosan ke kantor tuh sebenarnya hampir sekilo lah gitu. Sekilo kan masuk gang gitu. Gue naik sepeda terus ini kayaknya gue harus jalan kaki deh, karena jalan kaki sekarang gue jalan kaki udah lumayan tuh bisa nurun. Ya sekarang udah 90 kurang sih, tapi ya masih naik turun. Ini jalan kaki. Ini mobil ini dulu yang punya ini orang kaya. Van Tren itu dah apa istilahnya namanya wagon. Kanan sorry. Oh ini udah. Oh jangan tadi di itu kali ya. Tadi kan aduh ini ada orang tutup. Parkir. Enggak sih kita. Ini dapat nggak ini ya? Din. Kiri masih cukup. Kiri jauh. Kiri jauh Pak. Kiri jauh. Tuh. Ada orangnya itu. Ya. Innova ada orangnya, gue kira dia. Iya, parkir situ. Gua enggak. Ini depan udah kanan. Itu security. Oh ini yang udah. Oh pintunya 2. Iya emang dia. Lurus aja. Kita sini Pak. Parkir mana ya? Depan. Tolol. Mau ke sini Pak? Parkir? Apa muter dulu Pak? Muter dulu? Ya. Dan saya kasih tahu. Oh ya. Tadi udah ada siapa tuh? Enggak. Ada. Duit gue belum gue masukin. Nah kan sini juga bisa nih sebenarnya mah. Ini tembok kosong. Ya ini. Enggak ini. Lah gue muter di mana aja? Parkir sih. Itu bukan orang hancur kan kayaknya ya? Bukan. Oh iya. Iya itu yang sering pakai celana pendek. Dapat nggak gue mundur? Depan. Terus ini kok nggak nyala? Nggak ada. Ini mah. Itu masih tong. Op. Ini kayaknya baterainya udah mau habis 1 jam 13 menit perjalanan kita Pak. Mau pergi